Ya, halo mitra bisnis kompak dan pemirsa yang luar biasa. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Iya, saya harapkan semuanya sehat dan baik tentunya ya. Jumpa lagi dengan saya Nicholas Yosi dalam acara Komen nih, Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak ya. Semoga seluruh pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada tentunya selalu diberi kesuksesan, kesejahteraan, dan juga kesehatan. Ini yang paling penting nih ya. Nah, sebagai informasi saja, mungkin bagi pemirsa yang belum tahu bahwa acara komen webinar ini tentunya disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom dan juga Facebook Kompak nih ya. Guna menghadirkan berbagai informasi-informasi penting dan terupdate seputar produk-produk bisnis kompak dan juga pengetahuan umum lainnya yang kami yakin pastinya berguna untuk Anda semua. Jadi yang mau tahu berbagai informasi penting seputar kompak, nah ini tempat yang tepat nih untuk Anda semua ya. Dan selain berbagai informasi penting juga untuk Anda nih, Kompak juga telah menyediakan berbagai hadiah-hadiah menarik nih bagi pemirsa di rumah yang telah setia menyaksikan acara ini dan menjawab pertanyaan kuis yang akan ditayangkan di akhir acara nanti ya. Jadi selain pemirsa bisa mendapatkan informasi, pemirsa juga bisa mendapatkan tentunya hadiah nih ya. Menarik sekali ya. Nah, sehingga nih bagi pemirsa nantinya yang beruntung nih akan mendapatkan hadiah berupa apa? Berupa poin online yang dapat ditukarkan dengan produk-produk istimewa di Kompaknya ya. Jadi tinggal ditukar aja, gampang caranya ya. Jadi ingat, jangan kemana-mana dan tetap saksikan terus acara webinar ini hingga akhir acara nanti ya. Oke. Baik. Pada webinar kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang bagaimana cara merawat kulit kita sehari-hari melalui penggunaan body lotion yang benar dan tepat ya. Memang kalau dibilang body lotion ini boleh dikatakan hampir mungkin sebagian besar dari kita juga pernah menggunakannya ya, tapi menggunakannya secara tepat dan benar, nah itu ya nanti kita akan jadi pertanyaan tersendiri bagi kita. Bagaimana sih cara penggunaan body lotion yang benar dan tepat itu dan serta apa aja nih manfaatnya bagi kulit kita? Ini yang paling penting nih, yang mungkin pemirsa semua belum tahu nih ya. Semuanya tentunya akan dikupas secara tuntas pada webinar kali ini ya. Nah, pemirsa, sebelum kita membahas mengenai manfaat body lotion nih bagi kulit kita, tadi seperti sudah saya jelaskan di awal juga ya, terlebih dahulu kita perlu juga nih mengetahui bagaimana sih cara merawat kulit kita dengan baik. Terutama nih bagi kita yang tinggal di negara yang beriklim tropis, ya. Kulit yang sehat dan cerah pastinya merupakan dambaan bagi kita semua yang tinggal di daerah yang beriklim tropis pastinya, ya, seperti Indonesia ini, ya, salah satunya, ya. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa kita yang tinggal di negara tropis ini memiliki ciri-ciri kulit tersendiri, ya, seperti saya nih juga, ya. Saya cenderung hitam mungkin ya. Yaitu warna kulit yang cenderung berwarna kecoklat-coklatan ya. Nah, kulit yang cenderung berwarna lebih coklat ini dikarenakan karena negara tropis tentunya berbeda dengan negara subtropis ya yang memiliki 4 musim nih. Kita cuma punya apa? Kita sebenarnya musim banyak juga kali ya. Ada musim duren, musim enggak lah ya. Tapi kita cuma punya 2 musim nih ya, di mana negara-negara lain juga mungkin punya 4 musim ya. Di mana negara tropis tentunya memiliki iklim yang lebih panas nih pastinya dan intensitas sinar matahari yang lebih tinggi dan lebih lama. Itu dia ya dibandingkan dengan negara subtropis. Nah, bagi kita yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia dengan udara yang panas dan lembab, ternyata juga dapat berpengaruh loh langsung terhadap kesehatan kulit kita nih. Makanya ini penting juga ya karena kita tinggal di negara tropis tentunya. Nah, kelembaban udara dan suhu yang relatif lebih tinggi seringkali membuat badan kita terasa lebih gerah nih ya. Pasti begitu ya. Kalau sekarang mungkin sering-sering hujan, tapi setelah hujan biasanya gimana? Panas kan? Nah, itu dia ya. Dan lebih mudah kita berkeringat biasanya kalau panas. Sehingga tentunya memicu nih untuk beberapa orang, banyak sekali rekan-rekan saya juga memicu timbulnya banyak masalah-masalah kulit nih seperti ada yang sunburn ya. Mungkin pemirsa juga pernah lihat ya, teman ada ketemu teman nih tiba-tiba, oh wajahnya kok tiba-tiba merah gitu ya. Agak memerah lain ya. Bukan merah karena mungkin karena penyakit atau apa, tapi dia iya terbakar sinar matahari lah atau sering mungkin terpapar sinar matahari ya. Terus kemudian kulitnya kendur dan tidak elastis serta masih banyak lagi masalah-masalah kulit lainnya sebenarnya. Nah, sinar matahari yang cukup terik ini dengan udara yang panas dan kelembaban yang tinggi seringkali juga membuat kulit kita cenderung lebih berminyak dan mendorong timbulnya jerawat pemirsa ya. Nah, oleh karena itu sebelum saya memberikan beberapa informasi mengenai manfaat dan cara penggunaan body lotion yang benar, pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan kiat-kiat khusus nih kepada pemirsa bagaimana sih cara merawat kulit tubuh kita dengan baik sehubungan dengan negara dan daerah tropis yang kita tinggali ini. Ya, nah ini dia nih ya. Nah, apa aja yang harus dilakukan? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama nih, nah minum cukup air. Ya, kelihatannya sederhana ya.
Tapi coba deh pemirsa pikir, berapa banyak sih kira-kira yang pemirsa minum hari ini aja gitu? Atau mungkin kalau hari ini masih pagi lah ya, nanti sampai sore coba dihitung ya. Nah, cukup nggak gitu ya? Karena kita harus minimal 2 liter satu hari ya, jangan lupa. Nah, tahu nggak sih pemirsa juga bahwa 64% struktur kulit kita terdiri dari air loh ya. Nah, jadi sebenarnya kulit itu sangat memerlukan air untuk menjaga kelembabannya. Nah, tentu saja ini berpengaruh bagi kesehatan kulit kita jika pemirsa rajin minum air putih pastinya ya. Minumlah seperti saya katakan tadi minimal 2 liter air putih setiap harinya karena air merupakan elemen yang dapat membantu membersihkan tubuh dari racun nih. Ya, air juga akan menjaga kelembaban kulit kita dan membuatnya tetap elastis pemirsa. Nah, selain itu nih, ya ketika kulit kita terhidrasi ya, padat, elastis, hal tersebut cenderung mengurangi masuknya partikel eksternal yang dapat menyebabkan noda serta iritasi kulit ternyata. Nah, ya jadi penting nih minum air putih. Yang kedua, apa? Konsumsi buah dan sayur. Tuh ya, mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak vitamin adalah salah satu cara perawatan kulit dari dalam nih pemirsa. Oleh karena itu, perbanyaklah konsumsi buah dan sayur dalam menu kita setiap hari. Buah dan sayur dikenal mengandung banyak vitamin dan mineral yang memberikan nutrisi pada kulit agar kulit kita tetap sehat dan cantik pemirsa. Ya, jadi kalau yang pria tetap kulit tetap bagus, yang wanita inginnya pastinya ingin cantik. Tidak hanya membuat kulit kita menjadi lebih bersinar atau cerah gitu ya, tetapi buah dan sayur ini dalam hal ini juga bisa memperlambat penuaan kulit kita loh. Oh, penting kan? Nggak mau cepat-cepat tua kan pemirsa pastinya ya? Oke, nah yang ketiga nih. Ini juga nggak kalah pentingnya. Tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Bukan hanya tidur nyenyak aja ya, tapi juga berkualitas ya. Kondisi stres kadangkala dan kekurangan waktu tidur bisa membuat penampilan kulit menjadi jelek dalam jangka panjang pemirsa ya pastinya. Oleh karena itu, sebaiknya kita bisa mendapatkan waktu tidur selama 8 jam. Ini minimal loh ya, setiap malam. Tapi terlalu banyak tidur juga nggak boleh. Nah, ya, setelah kita melakukan aktivitas seharian, tentunya yang melelahkan, nah, tidur ini harus cukup. Nah, ya. Oke, yang keempat, olahraga rutin pastinya. Nah, ini saya boleh katakan ini karena saya sudah setahun belakangan mungkin 2 tahun lebih ya. Nah, saya cukup rutin nih olahraga ya. Lakukanlah olahraga rutin setiap hari. Ketika kita berolahraga, keringat akan keluar dari tubuh. Nah, keringat yang keluar ini berguna untuk membuang racun dari dalam tubuh sebenarnya ya. Selain kulit, tubuh kita secara keseluruhan juga akan sehat sekaligus meredakan stres. Tuh. Ya, ternyata banyak manfaatnya nih. Hanya dengan berkeringat aja loh ya. Oke. Nah, yang kelima, pakai pelembab selalu ya, atau selalu pakai pelembab ya, jangan lupa. Nah, sinar matahari yang terik tentunya dapat membuat kelenjar minyak menjadi aktif, tetapi juga membuat kulit mengalami dehidrasi sebenarnya. Karena itu, kulit wajah dan tubuh memerlukan pelembab pemirsa. Agar lebih segar nih, pilih produk body lotion yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Ya, itu dia ya, karena itu juga dapat bersifat menjadi pelembab juga ya. Nah, yang keenam atau berikutnya yaitu rajin membersihkan wajah. Nah, ini dia nih ya. Saat beraktivitas di luar ruangan, pastinya ada debu nih dan kotoran yang menempel di kulit kita, betul nggak? Ya. Nah, kalau nggak dibersihkan, bisa mengakibatkan munculnya jerawat dan komedo serta kulit pun akan tampak kusam nih. Ya. Nah, jadi selalu ingat untuk membersihkan kulit wajah dan tubuh setiap hari ya. Nah, untuk kulit wajah, gunakan pembersih yang lembut dan ringan tentunya. Ya. Nah, pastinya. Terus kemudian, apalagi proteksi kulit dengan tabir surya. Ini penting nih. Ya. Aktivitas tentunya aktivitas banyak di luar ruang ya. Membuat kulit tentunya membutuhkan perawatan yang tidak hanya melindungi kulit dari bahaya sinar matahari, namun juga menjaga kelembaban kulit. Nah, khususnya bagi mereka yang menyukai wisata di outdoor gitu lah ya, seperti mendaki gunung, liburan di pantai, bahkan diving nih, penting untuk mengetahui bahwa paparan sinar matahari pada kulit secara langsung dapat menyebabkan berbagai kondisi kulit nih. Seperti tadi sunburn juga ada ya, bahkan memicu risiko kanker kulit pemirsa. Tuh ya. Jadi sebelum keluar rumah atau sebelum beraktivitas, selalu ingat untuk melindungi kulit wajah dan tubuh dengan tabir surya. Ini penting. Apalagi kalau mau tadi tuh, mau kegiatan outdoor ya. Nah, itu penting banget. Nah, kalau kita malas menggunakan tabir surya, efek buruknya akan kita rasakan saat usia kita bertambah nih. Biasanya kulit jadi lebih cepat keriput dan mulai muncul flek-flek hitam dan juga yang lain-lainnya. Ini juga
harus apa kita waspadai ya. Oke. Nah, yang ke-8 atau terakhir yaitu gunakan hand and body lotion. Ini yang penting ya. Terakhir, jangan lupa untuk selalu menggunakan hand and body lotion yang formulanya sesuai untuk daerah tropis nih, seperti Novel Silhouette Hand and Body Lotion yang dapat menyebabkan kulit tubuh. Nah, mengandung tabir surya juga, jadi semuanya udah all in one yang sangat baik serta mudah menyerap di kulit. Nah, apa sih body lotion itu dan apa saja kandungan serta manfaat-manfaat penting lainnya? Selanjutnya akan kita bahas juga satu persatu ya. Nah, ini mungkin sekedar informasi atau pengetahuan aja nih bagi pemirsa ya, bahwa body lotion sebenarnya adalah produk perawatan yang dapat melembabkan kulit melalui beberapa cara nih. Yang pertama nih ya, nih, kandungan minyak di dalamnya akan menarik air ke permukaan kulit. Tuh ya. Dan karena ketika dioleskan, minyak di dalam lotion akan berinteraksi dengan protein khusus yang akan membuat kulit kita terasa halus, pemirsa. Tuh, ya itu yang pertama. Kedua, body lotion mengandung bahan-bahan yang disebut zat oklusif nih ya. Zat ini bekerja dengan membentuk pelindung guna mencegah hilangnya air dari kulit. Semakin sering digunakan, zat oklusif pada lotion akan terus menjaga kulit kita tetap lembab nih. Nah, bahan-bahan yang termasuk dalam zat oklusif antara lain minyak mineral dan dimetikon. Nah, bahan-bahan ini juga sering digunakan dalam berbagai produk pelembab kulit nih, baik untuk kulit wajah maupun seluruh tubuh. Jadi, ya, nah ini makanya penting juga. Yang ketiga nih pemirsa mungkin juga jarang banyak yang tahu nih ya. Nah, body lotion itu dilengkapi dengan humectan namanya dan emollient namanya. Humectan itu, kalau mungkin bagi pemirsa yang nggak tahu, adalah zat yang menarik air menuju kulit. Mirip seperti minyak lah ya, tapi kalau minyak kan tidak bersatu dengan air nih. Nah, tapi kalau humectan ini bisa. Nah, seperti itu. Sementara itu, emollient berfungsi untuk memperbaiki permukaan kulit yang bersisik, kasar, kering, dan rentan iritasi. Itulah makanya dipakai ini, body lotionnya itu ya. Nah, perlu diingat pula bahwa hand and body lotion berbeda dengan lotion yang digunakan pada wajah. Ya, mungkin yang wanita-wanita pasti tahu nih, lotion pada wajah. Lalu, pertanyaannya nih, pastinya, boleh nggak sih lotion digunakan, body lotion maksudnya digunakan pada wajah, boleh nggak kira-kira? Nah, jawabannya adalah tidak ya pemirsa ya. Kenapa? Atau tidak dianjurkan lebih bagus ya. Karena kulit wajah kita lebih tipis dan sensitif dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Maka nggak heran nih, jika body lotion nggak dianjurkan untuk digunakan pada wajah. Tapi kalau mau dipakai, boleh. Tapi resikonya sendiri ya. Tapi nggak ada resiko sih sebenarnya. Tapi ya tentunya juga akan mengakibatkan juga efek samping juga yang mungkin kurang baik gitu ya. Nah, alasannya sekali lagi tentunya adalah karena bahan-bahan yang terkandung di dalamnya tidak dibuat untuk kulit wajah. Itu sebenarnya ya. Lotion untuk badan mengandung formula atau bahan-bahan yang cenderung lebih berat nih maksudnya secara kandungan atau materialnya dan lebih berminyak. Nah, hal ini bertujuan sebenarnya untuk apa? Kalau yang lotion badan ya, untuk melembabkan kulit badan yang cenderung lebih tebal dan kering ya kan? Pasti kalau kulit wajah kita kan pasti lebih tipis gitu ya. Nah, ini lebih tebal dan kering. Sedangkan kulit wajah kita pastinya nggak membutuhkan formula atau bahan-bahan seberat itu. Nah, selain itu nih pemirsa, kebanyakan lotion badan yang ada di pasaran juga ditambahkan zat pewarna dan pewangi berbahaya nih, yang bisa memicu iritasi jika digunakan pada kulit wajah. Meskipun tidak semua ya. Kenapa? Karena hand body lotion kita tidak ya. Nah, pada penggunaan rutin nih, produk ini bahkan dapat menimbulkan masalah jerawat dan breakout. Nah, tapi saya punya kesaksian khusus nih mengenai hand and body lotion kita. Ini nggak ada sama sekali, tidak pernah dalam sejarahnya semenjak Kompak ini menjual, tidak pernah ada yang memiliki masalah dengan jerawat. Ya, karena tidak digunakan juga untuk kulit wajah juga ya. Oke, nah pemakaian produk yang tidak sesuai dengan jenis kulit juga dapat menyebabkan timbulnya komedo, ruam, kulit kering, dan juga mengelupas hingga munculnya bintik-bintik pada kulit. Jadi hati-hati ya pemirsa. Ya, niatnya sih kita pengen melembabkan kulit kita gitu ya. Namun hand body lotion yang kita gunakan justru bisa memicu masalah baru. Masalahnya jadinya jerawat dan juga yang lain-lainnya tadi ya. Oke, jadi sebaiknya jangan gunakan body lotion secara sembarangan ya. Pilihlah produk, kalau mau menggunakan itu, pilihlah produk hand body lotion yang memang berkualitas terbaik. Ya, kata kuncinya memang kualitas sekali lagi. Sudah terbukti dan tidak menimbulkan berbagai macam masalah-masalah kulit ya, yang banyak deh ya. Seperti apa? Nah, seperti Novel Silhouette Hand Body Lotion ini. Nanti saya kasih tahu ke pemirsa. Ini dia produknya ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Oh, kebalik ya. Ini dia nih produknya.
Ya. Atau jika pemirsa memang ingin secara khusus melembabkan kulit wajah nih, pemirsa di rumah bisa memakai lotion khusus untuk wajah ya. Dari Miho juga ada, atau moisturizer khusus wajah yang memang diperuntukkan dan disesuaikan dengan jenis kulit wajah kita. Jadi sesuai dengan peruntukannya, kata kuncinya itu ya. Lalu banyak juga nih dari pemirsa yang bertanya mengenai pemakaian body lotion ini nih ya. Yaitu, nah ini juga penting nih buat pemirsa ya. Kapan sih waktu yang terbaik kita bisa menggunakan body lotion ini nih? Waktu terbaiknya kapan? Nah, hand body lotion pemirsa sebenarnya akan bekerja secara maksimal bila digunakan tepat setelah mandi. Ya, teman, itu yang banyak yang kita tahu kan? Nah, hal ini disebabkan karena kulit masih dalam keadaan lembab sehingga mampu menyerap bahan-bahan dalam lotion dengan lebih baik. Nah, penggunaan lotion dalam kondisi tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menjaga kelembaban kulit kita sepanjang hari. Tetapi ini, jika kulit kita tergolong sangat kering, kita pun sebenarnya bisa mengoleskan hand body lotion saat munculnya tanda-tanda kulit kita menjadi kering. Jadi bukan hanya saat setelah mandi aja maksudnya gitu ya. Tapi begitu kulit kita terasa lebih kering, nah kita bisa juga ya. Selain menggunakan hand body lotion nih, nah pemirsa, sehabis mandi, ya, yang kita tahu ya hanya itu, pemirsa juga bisa memakai hand body lotion pada saat-saat seperti ini nih. Apa aja nih? Nah, satu, sebelum berolahraga. Kenapa? Pemakaian body lotion sebelum berolahraga di luar rumah akan menjaga kulit kita tetap lembab. Namun, sebaiknya gunakan lotion berbahan ringan yang tidak menyumbat pori-pori. Sekali lagi ya. Nah, jika memungkinkan nih, pilihlah lotion yang mengandung tabir surya dengan SPF atau Sun Protection Factor namanya. Nanti saya kasih tahu nih, kita punya pasti hand body lotion kita ya. Nah, yang kedua, setelah bercukur, ini mungkin untuk para pria nih ya, pria metroseksual, betul ya? Nah, bercukur tentunya dapat mengikis sedikit lapisan kulit kita ya. Area yang dicukur nantinya akan lebih mudah mengering dan mengalami iritasi pastinya. Nah, pemakaian lotion ini bermanfaat untuk menambah kelembaban kulit sehingga lapisan pelindungnya menjadi lebih kuat. Tuh, ya itu dia ya. Yang kemudian sebelum tidur. Nih, kenapa? Kulit tubuh kita akan kehilangan air yang cukup banyak selama kita tertidur. Dengan memakai body lotion bertekstur kental sebelum tidur, kita dapat melindungi kulit dari risiko kekeringan sebenarnya. Ya, nah itu sebabnya ya. Kemudian apalagi selama dan setelah penerbangan. Nah, ini juga yang jarang banget nih pemirsa pasti tahu ya. Karena tekanan udara yang rendah, ya kalau pemirsa pastinya yang sudah pernah menggunakan pesawat gitu ya, pastinya ada tuh beberapa saat-saat kita mengalami tekanan udara yang rendah ya, dan aliran udara di dalam kabin pesawat pastinya ternyata dapat membuat kulit kita cepat kering, pemirsa. Jadi jangan lupa gunakan lotion selama penerbangan dan setelah sampai di tempat tujuan. Nah, ini jujur aja nih, saya juga jarang sih menggunakan, walaupun misalnya beberapa kali juga sudah sering ya melakukan penerbangan, tapi juga jarang ya. Makanya ini setelah kita tahu dari ini, kita yuk sama-sama kita ini ya pakai body lotionnya. Kemudian setelah mencuci tangan yang terakhir nih ya, oke. Nah, air sabun, cuci tangan, dan udara sekitar dapat membuat kulit mengering atau bahkan mengelupas ya. Ditambah lagi, kebanyakan produk sabun mandi dan sabun cuci tangan tuh mengandung zat antibakteri yang dapat mengganggu lapisan pelindung kulit alami. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya menggunakan hand and body lotion setelah mencuci tangan untuk menambah kelembaban kulit kita ya. Nah, itulah sedikit tips nih mengenai kapan saja kita bisa menggunakan body lotion untuk keperluan kita sehari-hari. Lalu, karena sekarang kita sudah paham bahwa penggunaan body lotion ini ya terutama cukup penting bagi kita untuk mencegah kemungkinan terjadinya efek samping, kita juga perlu kasih tahu nih, apa-apa saja langkah-langkah yang tepat saat memilih dan menggunakan hand and body lotion. Nah, ya, yaitu apa? Yang pertama, pastikan produk yang kita pilih tidak mengandung merkuri. Ya, logam ini juga bisa terterap biasanya pada kemasan ya. Kalau yang ada merkurinya ada namanya, ada banyak nih, ada kalomel, ada mercury, ada mercurus atau mercurio ya. Hanya beda namanya aja tapi intinya adalah merkuri. Nah, ya, jangan ada yang produknya itu ya. Bila kita ingin memakai hidroquinon nih, ya yang dijual bebas tentunya lebih umum, pilih produk yang dengan kandungan tidak lebih dari 2%. Ya. Jika kadar tepatnya tidak tertera, sebaiknya kita menghindari produk tersebut ya.
Dan pastikan tangan kita dalam kondisi bersih sebelum mengoleskan hand body lotion pemutih nih pastinya ya. Tidak lupa cuci tangan kembali setelah pemakaian produk ya. Nah, hindari juga penggunaan hand body lotion dengan kandungan pemutih pada area sekitar mata, hidung, dan mulut. Karena apa? Karena pastinya lebih rentan ya terkena iritasi. Tetap oleskan tabir surya setelah pemakaian hand body pemutih, khususnya bila produk tersebut tidak mengandung tabir surya. Jika produknya sudah memiliki tabir surya, maka sudah tidak perlu lagi menggunakan tabir surya khusus. Nih contohnya. Ya. Nah, itulah beberapa tips mengenai bagaimana cara merawat kulit kita dan kapan saja sih kita menggunakan body lotion secara tepat. Selanjutnya, pemirsa juga perlu tahu nih bahwa Kompak memiliki hand body lotion yang sangat istimewa. Yang tadi sudah saya sebutin sebenarnya dan sudah saya singgung juga ya, yaitu yang namanya Novel Silhouette Hand Body Lotion. Ya, apa aja manfaatnya? Yuk, supaya pemirsa di rumah tahu, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, membuat kulit bebas kusam pastinya. Nah, pemirsa yang tinggal di daerah perkotaan pastinya paham nih bahwa polusi bukan hanya perkotaan sekarang ya. Mungkin sampai pedesaan juga sekarang saya lihat juga udah banyak motor minimal ya. Ada ya, bahwa polusi yang ada di kota besar dan juga kota kecil sekarang semakin hari semakin meningkat nih. Dan menyebabkan debu menumpuk di dalam pori-pori kulit kita. Penumpukan debu, kotoran, sel kulit mati, sangat tidak baik sebenarnya untuk regenerasi kulit kita. Oleh karena itu, penggunaan body lotion bisa memberikan nutrisi untuk kulit sehingga membantu proses regenerasi kulit dan mencegah kulit kita menjadi kusam. Nah, ya. Oke, yang kedua, melembutkan bagian kulit yang kasar. Nah, saya mau tanya nih, apakah salah satu dari bagian tubuh pemirsa ada yang terasa lebih kasar? Saya ada nih sebenarnya dibandingkan bagian yang lainnya. Contohnya, bagian mana nih? Iya, yang biasanya bagian tubuh yang terasa sedikit lebih kasar itu adalah lutut, siku, dan tumit. Betul ya? Nah, salah satu manfaat kalau kita rutin menggunakan hand body lotion ini adalah lambat laun hand body lotion ini bisa membantu menghaluskan kulit tubuh kita yang terasa sedikit kasar. Nah, ya. Jadi, yuk kita sama-sama pakai. Kemudian tiga, proteksi untuk kulit yang ketiga. Tipe kulit seperti apa nih pemirsa yang pemirsa miliki nih? Kalau kulit yang pemirsa miliki adalah tipe kering, wah ini sangat disarankan untuk menggunakan hand body lotion karena kulit yang kering mudah mengalami iritasi. Dengan mengaplikasikan hand body lotion secara rutin, itu ibaratnya seperti kita memasok kadar air untuk kulit dan tetap menjaganya dalam kondisi yang lembab. Nah, luar biasa ya pemirsa pastinya ya. Nah, yang keempat, kulit tampak lebih kencang pastinya. Kulit yang kering akan terlihat lebih kusam dan keriput dibandingkan kulit yang lembab. Oleh karenanya, sangat penting nih bagi kita mengoleskan body lotion yang bisa melembabkan kulit agar kulit senantiasa terjaga kelembabannya dan tidak tampak kering keriput. Pastinya pemirsa di rumah semuanya tidak mau ya kulitnya kelihatan keriput, betul ya? Nah, kemudian yang kelima, mencegah dehidrasi. Bagi sebagian orang yang sering menghabiskan waktu di ruangan ber-AC, di kantor, ya seperti saya juga ya, atau di rumah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk kehilangan kelembaban pada kulitnya. Oleh sebab itu, saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk tetap menjaga kadar air dalam kulit, disarankan untuk kita menggunakan hand body lotion minimal sehabis mandi, ya. Oke, nah, hal tersebut dikarenakan sesaat setelah kita mandi, pori-pori kulit dalam keadaan terbuka nih. Dengan begitu, kadar air dari body lotion dapat terkunci di dalam tubuh kita, ya. Nah, yang keenam, perlindungan dari sinar UVA dan UVB. Ya, sering terpapar sinar matahari UVA dan UVB akan membawa pengaruh buruk sebenarnya bagi kulit. Untuk mencegah pengaruh buruk sinar matahari yang mengakibatkan pigmentasi pada kulit, maka disarankan untuk menggunakan body lotion yang mengandung UV filter ini seperti NS ini ya, untuk dapat memperlambat proses pigmentasi dan membantu mencegah bahaya kanker kulit, pemirsa. Ya, dan yang terakhir, mencerahkan kulit ini yang jarang nih dimiliki nih ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kulit putih tentunya atau mungkin cerah lah ya, dalam bahasa ini menjadi obsesi bagi kita, utamanya para wanita. Betul nggak ya? Banyak jalan yang ditempuh untuk mendapatkan kulit putih impian. Cara instan sering menjadi pilihan nih, meskipun bisa menimbulkan dampak negatif pastinya di kemudian hari. Sebenarnya cara yang aman untuk mendapatkan kulit yang tampak lebih cerah, saya nggak katakan lebih putih ya, tapi cerah ini ya, adalah rutin menggunakan hand body lotion yang mengandung bahan aktif brightening yang bisa menjadikan kulit kita tampak lebih cerah. Ini seperti salah satunya ini. Nah, manfaatnya banyak kan ya? Nah, ini semua kenapa? Karena Kompak sangat mengerti kebutuhan pria dan wanita yang ingin memiliki kulit yang sehat dan cantik, cerah juga ya, dengan menghadirkan NS Body Lotion yang dilengkapi dengan filter UV filter plus brightening dengan vitamin E dan arbutin sebagai antioksidan yang membantu melembabkan dan merawat kehalusan dan kelembuban kulit kita serta meremajakan kulit dan menjadikan kulit kita tampak lebih cerah.
Dengan rutin menggunakan NS Body Lotion setiap pagi dan malam habis mandi, kulit cantik dan sehat bukan lagi sekedar impian nih sebenarnya bagi kita. Jadi, saya sarankan bagi Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, nggak perlu ragu lagi, karena sudah banyak orang yang merasakan manfaat dari produk NS Body Lotion ini. Nah, ingin dapat kulit sehat yang cantik? Nah, gunakan selalu NS Body Lotion ini untuk perawatan kulit Anda tentunya ya. Apalagi nih, nah pemirsa juga perlu tahu nih, pemakaian body lotion setelah cuci tangan di saat pandemik sekarang ini begitu penting pemirsa. Kenapa? Salah satu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan selalu kita lakukan adalah cuci tangan, betul ya? Nah, sehingga akhirnya banyak yang merasakan bahwa selama pandemi ini kulit tangan kita semakin kering, betul ya? Akibat kita sering juga mencuci tangan ya, menggunakan sabun antiseptik. Oleh karena itu, pas nih banget nih jika saat ini hand body lotion semakin kita butuhkan pemirsa ya. Nah, itulah beberapa manfaat dan keunggulan dari produk hand body lotion yang dimiliki oleh Kompak. Saya yakin seluruh pemirsa di rumah, terutama yang sedang menyaksikan acara ini, pastinya ingin segera memiliki produk-produk ini untuk persediaan di rumah. Karena sudah terbukti untuk memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan kulit kita ya. Jadi, buat yang pemirsa di rumah yang tertarik untuk mendapatkan produk ini dan belum tahu caranya, kita punya banyak caranya ya. Nah, apa aja? Yang mau dapetin produk NS Body Lotion ini, pemirsa bisa menghubungi teman atau sahabat ya, yang sudah menghubungi Anda atau mengundang Anda untuk mengikuti webinar ini ya. Atau melalui training center juga bisa, atau kantor cabang juga bisa. Yang bisa melalui pemesanan ya, melalui pemesanan cepat ya, jasa kurir cepat, ataupun jasa lainnya ya, ke rumah Anda pastinya. Atau yang mau, sekarang semuanya serba online. Di website Kompak juga bisa ya, di www.kompak.co.id ya. Pemirsa bisa browsing di sana untuk melihat-lihat produk Kompak dan membelinya menggunakan personal komputer atau juga melalui smartphone. Atau bagi pemirsa yang di rumah yang sudah punya aplikasi Kompak Mobile, ya, Anda juga pastinya bisa mendapatkan di sana ya. Sekarang semua sudah serba online dan sangat mudah untuk dilakukan ya. Baik, itulah akhir dari acara webinar kita kali ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa diambil dari pembicaraan kita kali ini. Namun, kembali saya ingatkan bagi mitra bisnis Kompak maupun pemirsa di rumah untuk tetap menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau Jumat ya. Karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik-topik menarik seputar bisnis Kompak dan juga produk Kompak yang pastinya akan bermanfaat untuk Anda semua. Dan sebelum kita berpisah, khusus untuk pemirsa setia webinar Kompak, saya akan membacakan kuis webinar untuk minggu ini. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya ya. Oke, pertanyaannya adalah, sebutkan saat-saat apa saja kita bisa menggunakan hand body lotion ini. Ya, tadi sudah dijelaskan. Sebutkan saat-saat apa saja kita bisa menggunakan hand body lotion ini. Jawaban kuis bisa Anda kirimkan ke WhatsApp Kompak di 081584436326 atau email ke kompakwebinar@gmail.com ya. 081584436326. Pengumpulan jawaban kuis kami terima paling lambat tanggal 3 Desember 2021 dan kami akan mengumumkan pemenangnya pada webinar selanjutnya ya. Akhir kata nih, atas nama semua kru yang bertugas hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ya. Saya Nicholas Yosi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda dan kita akan berjumpa lagi dalam webinar selanjutnya. Jangan lupa stay tune terus di komen webinar dapatkan kulit yang bersih dan sehat bersama produk-produk Kompak. Salam, sampai jumpa lagi. Ini produknya.